Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rafid Ahmad Mustaqim dengan NIM H105 125 1015. Saya berasal dari Prodi KKS Sistem Komputer dan saya juga masih semester 1, dan juga saya sekarang ini sedang menjalani program studi ya tadi ya, rekayasa sistem komputer. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana berjalannya Flowgo dengan kasus membuat sebuah aplikasi, ya aplikasi pesan makanan minuman gitulah ya. Untuk itu saya akan memulai menjelaskan terlebih dahulu apa saja fungsi-fungsinya yang ada di Flowgo ini. Ini sebelumnya saya kasih disclaimer dulu kalau Flowgo sama Flowchart itu fungsinya ada yang berbeda. Flowgo ini ya gunanya untuk apa? Seperti menggunakan ngetes sebuah sistemnya berjalan atau tidak. Saya jelasin dulu fungsi-fungsi yang ada di Flowgo. Nah, yang pertama itu yang ada di sini, tadi oke ya. Yang ada di sini ini adalah input output. Input itu untuk memasukkan data, sedangkan output itu mengeluarkan datanya. Nah, di sini juga ada variabel nih. Nah, ada declare sama assign. Nah, declare ini nih itu sebagai kayak kalau sebelum kita ingin declare itu sebagai menyimpan datanya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita ingin input, output, assign atau if, itu kita harus declare dulu nih apa tuh itemnya, apa mau yang dimasukin gitu. Itu sebagai kayak supaya sistemnya terbaca gitu. Selanjutnya adalah assign yang ada di sini teman-teman. Ini assign ini sebagai penugasan atau ya kalau misalkannya untuk perhitungan nanti ada gitu, nanti kayak perhitungan angka biasanya. Nah, selanjutnya adalah kontrol. Di sini ini ada if nih. Ini saya kalau call saya kurang tahu, tapi ya saya tahu ada if nih. If ini dia percabangan ada dua, yaitu true sama false. Nah, sini dulu satu persatu dulu. Yang pertama ini kita harus declare dulu nih. Ini banyak banget nih declare nih. Kita harus ada string nama, string nama, string name, string jenis makanan, bla 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 sampai seterusnya. Nah, oh ya sebelum itu di declare ini juga dia itu ada tipenya juga nih, ada integer, real, string sama boolean. Kalau array saya kurang tahu ya, mohon maaf. Tapi kalau untuk yang integer ini untuk bilangan, ya bilangan bulat. Jadi kalau untuk real itu yang bilangan yang pecahan gitu, bilangan yang ada koma-komanya. Sedangkan string ini dia bisa, ini sebuah kayak tekstual data, jadi kayak bisa menggunakan huruf sama angka juga. Sedangkan boolean itu cuma bisa true sama false gitu. Oke, kita lanjut lagi ke sebelumnya. Jadi di sini kita harus menggunakan declare dulu supaya bisa menyimpan data. Jadi ketika kita sudah mendeclare semuanya, untuk kedepannya tuh kita bisa melakukan seperti ini nih, menginput data, lalu lalu membuat percabangan dan juga outputnya juga nih. Yang pertama ini kita harus di sini harus membuat output dulu nih, sebagai kalau di Flowgo itu kan ada kayak balas-balasan tuh. Nah, kita harus gini dulu nih, output baru input. Nah, di sini output memasukkan nama, lalu di input nama kita. Nah, lalu di sini ada percabangan nih, dia menggunakan while ya. Ini ada true sama false. Nah, nama kalau misalnya kita masukin kalau misalkannya ini kosong ya, kalau misalnya kita ketik kosong itu masukkan nama dengan benar, maka kita harus masukkan lagi nih input namanya. Kalau jika false berarti itu udah terisi namanya, lalu lanjut lagi ke masukkan name. Begitu juga seperti yang di atas ya, yang untuk name sama nama ini sama aja kok ini sistemnya. Nah, di sini juga output data sudah lengkap. Lalu selanjutnya silakan memilih jenis makanan. Nih di sini untuk jenis makanannya ada 3, nasi goreng, ayam geprek sama mie ayam. Nah, lalu input deh tuh jenis makanannya apa. Nah, lanjut lagi ke sini. Ini ada percabangan juga nih, jenis makanan. Nih ada 3 nih di sini nih. Jenis makanan nasi goreng, ayam geprek, mie ayam. Nasi goreng nih output harganya 15.000. Jumlah makanannya berapa? Lalu input jumlah makanannya. Dan ini assign-nya yaitu tadi itu teman-teman, itu sebagai perhitungan. Jadi jumlah makanan dikalikan dengan 15.000 dan outputnya adalah subtotal makanan. Begitu juga dengan seterusnya nih. Nah, lalu lanjut lagi ke bawah. Nih, jenis minuman. Silakan memilih jenis minuman. Outputnya ada teh, es, kopi, sama jus.
Lalu ya sama aja seperti di atas sih, input jenis minuman, lalu kita mau pilih apa dulu nih. Di sini nih ada 3 kan, mau pilih TS, kopi atau jus ya. Nih di sini juga sama sih seperti yang di atas, ini sistemnya karena ini ya sistemnya sama aja sih. Oke. Lalu lanjut lagi yang ke bawah. Nah ini nih, total keseluruhan harga sama dengan subtotal makanan ditambah subtotal minuman. Jadi kalau kita sudah memilih makanan sama minuman, itu nanti langsung akumulasikan keseluruhannya gitu. Lalu output total harganya nih, output total harga sama dengan ini total keseluruhan harganya. Jadi ya dijumlahkan lah harganya berapa nih. Lalu ada diskon nih di sini nih. Nah kalau misalkannya total keseluruhan harganya itu lebih dari sama dengan 10 sama dengan 100.000, maka di sini diskonnya tuh dikasihnya adalah 20%. Nah, jadi kalau di sini untuk perhitungannya tuh saya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk total keseluruhan harga dikalikan dengan ini ya. Ini yang ada di kurung sini 100 per 100 per 20 per 100. Ini anggap aja 100% dikurangi dengan 20% gitu. Lalu ya outputnya pembayaran sama dengan diskon harganya apa nih di sini gitu. Nah, ya begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini juga ada beda nih. Kalau misalkannya di bawah 50.000, jadi ini tidak ada diskon gitu. Ini kalau false ya. Ini kalau tunggu ya sama aja sih kayak di sini. Nah, selanjutnya adalah sini juga nih metode pembayaran nih. Silakan memilih metode pembayaran. Nih ada tunai atau wallet. Nah, kalau e-wallet bahkan nanti ada diskon 5% nih di sini nih. Sama juga. Lalu kalau misalnya tunai ya nggak ada diskon harga juga sih kayak e-wallet, tapi ya nanti ujung-ujungnya juga nanti masih kalau menggunakan tunai harganya tetap sama gitu. Dan ya terakhir adalah nota akhir, nama, NIM, nenet. Nah kita coba ya, nih masukkan nama, kita masukin nama, contohnya adalah nih ya bikin nama saya aja nggak apa-apa. Masukkan NIM, kita asal-asalan aja. Lalu sini nih, silakan memilih jenis makanan. Nasi goreng. Nih, harga 5%. Jumlah makanannya ada 3. Tuh, silakan memilih jenis minuman. Kopi. Nah, jumlah minumannya ada berapa nih? Biasanya kalau misalnya ada orang yang makan pasti ada beberapa yang nak makan gitu, pasti 5. Nih, 5. Tuh, totalnya adalah 80.000. Diskonnya 10%, pembayarannya jadinya 72.000. Nih, silakan metode pembayarannya apa nih? Kita ambil contoh e-wallet. Nah, jadinya pembayarannya adalah 68.400. Nih, terima kasih telah bertransaksi di kampus gitu. Nah, namun di sini juga saya ingin membahas nih ada kekurangan juga sebenarnya. Nah, jadi di sini saya ingin ngasih tahu kekurangannya apa sih yang ada di sini. Yang pertama adalah di sini nih. Nah, kalau kalian perhatikan dari awal, jenis minuman yang di sini ya, jenis minuman jus itu tuh false itu gue bingung nih. Saya bingung nih mau dikasihnya apa yang false nih. Jadi kalau misalkannya mau misalnya nih kita mau ngetik selain dari jus itu nggak kebaca gitu teman-teman. Ini adalah outputnya tuh apa gitu, output dari apa, karena di sini kan di harusnya kan ada keterangan metode pembayaran nih yang di nota akhir kan metode pembayarannya apa. Namun di sini saya nggak masukin karena saya masih bingung nih bagaimana cara membuat fungsi untuk menampilkan metode pembayaran pada akhir nih, nota akhir di sini gitu. Jadi ya mohon maaf juga kalau masih ada yang kurang lah ya. Terima kasih telah menonton video penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan juga saya mohon maaf sekali lagi kalau misalkannya saya masih ada yang kurang ya tentang algoritma, dan juga boleh kalian komen di bawah ini bagaimana sharing-sharing lah untuk pemahaman algoritma menggunakan algoritma atau flowchart. Nah, boleh di kolom komentar ini ya teman-teman. Dan juga ini video ini sebagai sejauh mana pemahaman saya tentang menggunakan algoritma dan juga membuat sistem yang seperti yang saya jelaskan tadi itu. Nah, oke. Baik, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.